Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulillahil karim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ananda yang dirahmati Allah, marilah bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, karena atas kenikmatan yang diberikan oleh Allah, rahmahnya yang diberikan oleh Allah, sampai detik ini kita masih merasakan yang namanya nikmat atau hidayah. Bersolawat kita kepada Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad. Mudah-mudahan dengan kita bersolawat, di yaumil akhir nanti kita diakui sebagai umatnya Nabi Muhammad untuk mendapatkan syafaat. Ananda yang dirahmati Allah, berjumpa lagi di Tausiah Jumat. Kali ini Tausiah Jumatnya akan bertemakan birrul walidain, ya. Tentu saja kita sebagai anak pasti memiliki orang tua, yakni ibu dan bapak. Adanya kita di dunia ini itu karena ibu dan bapak kita menyayangi kita. Bisa kita lihat dari ayah. Ayah itu sangat luar biasa perjuangannya untuk anak-anaknya. Dia rela pergi bekerja, berangkat pagi, pulang sore. Bahkan ada ayahnya yang berangkat pagi, pulang pagi. Dia bekerja panas kepanasan, hujan kehujanan, melawan panas, melawan hujan, ya. Tidak dirasa sama sekali keluh kesahnya. Semata-mata dia lakukan itu, dia berjuang itu untuk kita, yakni anak-anaknya. Dan ibu sangat luar biasa sekali pengorbanannya. Ya, kalau ayah itu adalah berkat kerja keras ayah, kita bisa hidup sampai sekarang, bisa makan enak sampai sekarang. Ibu lain, semenjak kita di dalam rahim, kita sebenarnya sudah menyusahkan ibu kita, ya, menyusahkan mama kita. Kenapa demikian? Karena ketika kita lahir, karena ketika kita masih dalam kandungan, ibu kita sangat susah sekali. Makan itu susah, nah. Ya. Tidur apalagi. Dia mereng tidak bisa. Ya, telentang tidak bisa. Ya. Merangkak atau tungkerap nggak bisa. Sangat susah. Itu karena ada kita di dalam kandungan. Belum lagi semakin bulan, semakin hari, kita semakin besar dalam perut. Perut ibu pun semakin besar, semakin berat. Coba kalau bayangkan Ananda semua meletakkan air galon di perut. Wah, bawalah kemana-mana. Sanggup tidak? Tidak sanggup, tapi ibu sanggup melakukan itu. Dan yang dibawa itu bukan air galon. Yang dibawa itu adalah makhluk hidup, yaitu kita, anaknya. Itu masih dalam kandungan, dan itu tidak sebentar waktunya Anda. Waktunya itu 9 bulan. Ya, 9 bulan itu hampir 1 tahun Anda. Sangat lama sekali. Belum berakhir perjuangan ibu. Ketika sudah 9 bulan, ibu mulai melahirkan kita. Ya, mulai melahirkan kita, dan itu melahirkan taruhan nyawa, nak. Ya. Nyawa bisa merenggut ketika melahirkan seorang anak manusia.
Jadi berpikirlah jika kita ingin berdurhaka kepada orang tua. Allah itu menyuruh kita, memerintahkan kita untuk berbuat baik kepada orang tua Anda. Dalam Al-Quran, apa kata Allah? Sembahlah aku dan janganlah persekutukan aku, dan berbuat baiklah engkau kepada ibu dan bapak. Ini perintah Allah, nah. Ya. Kenapa Allah sandingkan menyembah dan jangan mempersekutukan Allah dengan berbuat baik kepada orang tua di dalam ayat ini? Karena nak, jika kita tidak menyembah Allah dan kita menyekutukan Allah, dosanya itu dosa berat. Kata Allah apa? Semua dosa aku ampuni kecuali dosa musyrik atau dosa menyekutukan aku, kata Allah. Itu dosa besar Anda. Lalu di belakang ayat tadi adalah berbuat baik. Kalau kita tidak berbuat baik kepada orang tua kita, maka kita termaksud ke dalam jurang dosa besar. Ya, durhaka kepada orang tua itu adalah dosa besar. Ada dosa yang kita lakukan di dunia, lalu Allah bayar hukumannya di dunia, agar di akhirat tidak dapat hukuman lagi. Dan ada dosa ketika kita lakukan di dunia, Allah balas, Allah hukum di akhirat, tetapi di dunia tidak kena hukuman atau tidak kena siksaan. Ya. Tapi lain dengan durhaka kepada orang tua Anda. Allah membayarnya 2 kali, di dunia dan di akhirat. Begitu luar biasa dosa durhaka kepada orang tua Anda. Bahkan Nabi SAW bersabda, ridallahi fi ridha walidain wa sukhtullahi fi sukhtil walidain. Kata Rasul apa? Ridha Allah itu tergantung kepada ridha orang tua. Marahnya Allah itu tergantung kepada marahnya orang tua. Jadi gampang sekali ya Anda, jika kita ingin benar-benar mendapat pahala yang banyak, maka berbakti kepada orang tua. Di zaman Rasulullah SAW dulu, ada seorang pemuda ingin ikut berjihad. Lalu Rasul bertanya, apakah kamu punya orang tua? Pemuda itu menjawab, punya ya Rasul. Nah, nggak usah kamu ikut berjihad, nada. Pergi kamu pulang ke rumah, berbakti kepada orang tua, buat orang tuamu senang, buat orang tuamu bahagia, maka pahalamu pahala jihad. Masya Allah, luar biasa Anda. Tidak perlu kita mencari pahala yang macam-macam dulu. Tidak perlu mencari pahala yang seperti sholat tahajud. Sangat sulit tahajud itu, nah. Ya, sangat sulit. Kenapa sangat sulit? Karena bisa nggak Anda bangun jam 3 setiap hari? Tidak bisa. Ya, bahkan jarang kita bisa sholat tahajud jam 3. Sedekah. Bisa Anda selalu sedekah? Ketika tidak ada duit, bisa sedekah? Tidak Anda. Ya, sedekah itu ketika kita ada duit. Dan bahkan lebih bagus lagi ketika kita tidak ada punya duit, kita sedekah kepada orang yang sangat membutuhkan, ya. Tetapi berbakti kepada orang tua ini tidak butuh modal Anda, ya. Tidak butuh modal, tidak butuh tenaga yang banyak. Cukup kita menyenangkan hati orang tua, kita mendapat pahala. Kalau kita sedekah, kita perlu modal. Perlu ada tenaga yang harus kita sedekahkan kepada sahabat kita kaum muslimin. Ya, perlu modal biaya. Kalau kita ingin sedekah, duit. Ya Anda ya. Tapi ketika kita ingin berbakti kepada orang tua, kita tidak perlu uang, tidak perlu apapun. Bahkan orang tua kita Anda, dia tidak butuh kita kasih uang. Ya, tidak butuh kita kasih mobil, rumah mewah, tidak butuh. Ya. Bahkan kalau kita menjadi orang kaya, sekaya-kayanya, ya.
Jadi kita ingin membalas kebaikan orang tua kita dengan kekayaan kita, tidak bisa. Ya. Bahkan kalau kita bayar orang tua kita untuk menebus kebaikannya dengan harta, dengan emas sebesar dunia dan seisinya, maka kamu belum bisa membalasnya. Belum bisa Anda. Ya. Itu bandingannya dunia, sebesar dunia dan seisinya. Kamu belum bisa membalas kebaikan dan rasa sakit ketika kamu dilahirkan oleh orang tua. Belum bisa Anda. Jadi bagaimana? Yang diharapkan orang tua adalah kita berbuat baik kepadanya. Seperti yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, berbuat baik kepada orang tua. Dan Allah juga memerintahkan kita jangan sekali-kali kamu mengatakan kepada orang tua kamu. Mengatakan dua huruf nak, sama ha. Tidak boleh. Apalagi sampai kamu berkata kasar, memaki, memarahi orang tua. Ya. Mengatakan saja tidak boleh. Ya. Jadi kepada orang tua jangan sekali-kali kita membuat hatinya sakit karena kita. Apalagi sampai meneteskan air mata karena dia sakit hati dengan anaknya. Naudzubillah, jangan sampai Anda. Jadi Anda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari ya sama-sama kita mencari ridha Allah dengan berbuat baik kepada orang tua. Ya, jangan mencari murkanya Allah dengan melukai orang tua. Anda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu saja kita sebagai anak ingin menjadi anak yang sukses, ya. Salah satu kunci kesuksesan seseorang itu adalah dengan berbuat baik, dengan mengistimewakan kedua orang tuanya. Mari dari sekarang, di kesempatan kita dianjurkan pemerintah untuk selalu di rumah, ini kesempatan kita untuk selalu berbakti kepada orang tua. Kita di rumah bersama orang tua selalu, ya. Jangan sekali-kali suara kita lebih tinggi dari suara orang tua. Nada suara kita tidak boleh lebih tinggi dari nada orang tua. Kita harus lemah lembut kepada mereka. Ya, kesempatan kita di rumah, ya, tidak ke sekolah, di rumah saja. Banyak-banyak membantu orang tua. Disitulah kunci surga kita. Jadi jangan jauh-jauh mencari surga di luar. Di rumah ada orang tua, yaitu kunci kita menuju surga. Ya, mari sama-sama kita berbakti kepada orang tua yang masih ada orang tuanya. Teruslah berbakti kepada orang tua. Dan nanti jika orang tua kamu sudah tua rentah, dia nggak butuh kamu kasih duit, ya. Dia hanya butuh kamu kasih sayang. Enak ya. Mari kita sama-sama berdoa untuk kedua orang tua kita. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Demikian tausiah Jumat ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.